Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya guys, sudah nonton video aku lagi. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin. Untuk hari ini, aku mau cerita soal tragedi kebocoran gas yang terjadi di Bhopal, India, yang memakan korban puluhan ribu jiwa. Pada tanggal 3 Desember 1984, di sebuah pabrik insektisida di Bhopal, India, beberapa pekerja itu sedang bekerja. Kurang lebih sekitar tengah malam, beberapa pekerja mengeluh matanya nih perih. Yang akhirnya membuat mereka berasumsi, oh ini kayaknya ada kebocoran gas. Dan para pekerja mulai melakukan penyelidikan untuk mencari sumber kebocoran gas. Yang kemudian salah seorang pekerja menemukan cairan yang menetes. Bersamaan dengan itu keluar gas berwarna kekuningan. Lalu si pekerja ini melapor nih guys pada supervisornya. Namun supervisor itu mengira bahwa cairan itu adalah air. Beberapa kebocoran kecil tuh udah biasa terjadi di pabrik sebesar itu. Dan menurut dia itu ya nggak aneh. Supervisor memutuskan untuk memeriksanya setelah istirahat minum teh. Jadi ya guys, ini setiap malam pekerja itu istirahat untuk minum teh sekitar jam 12 malam. Namun pada pukul 00.45 baunya tuh semakin menyengat. Tidak hanya bau yang menyengat tapi juga mata ini terasa perih seperti kebakar. Dan banyak juga yang mengalami batuk yang parah sehingga kesulitan untuk bernafas. 2 jam berikutnya gas menyebar ke seluruh Bhopal dan terbawa melalui udara. Dan dengan segera masuk ke rumah-rumah dan ke kampung-kampung. Ribuan orang meninggal dunia guys dalam tragedi gas Bhopal ini. Hal ini dipercaya sebagai bencana industri paling berbahaya dan terburuk di dunia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih ya guys, kenapa hal ini bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah pekerjanya yang salah? Atau perusahaan pemilik pabrik? Atau justru pemerintah yang bertanggung jawab? Kita masuk ke pembahasannya guys. Pabrik ini bernama Union Carbide Company yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Pabrik Union Carbide memproduksi di antaranya bakelit dan baterai Eveready. Ada yang tahu baterai Eveready? Saya sih tahu guys. Wow. Tidak hanya baterai dan pestisida, pabrik Union Carbide juga memproduksi bahan bakar roket. Wow, luar biasa ya. Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Union Carbide ada di seluruh dunia dan fokusnya pada bahan kimia. Dan pada tahun 1994 perusahaan ini akhirnya berganti nama menjadi Eveready Industry. Union Carbide adalah perusahaan yang sangat sukses di India, dikenal sebagai Union Carbide India Limited atau UCIL. 49% sahamnya itu dimiliki oleh investor India termasuk pemerintah India ya guys. Sedangkan 51%-nya dimiliki oleh perusahaan asing, yaitu Amerika. Pada tahun 1969, perusahaan memulai pabrik di Bhopal untuk membuat insektisida khusus untuk produk Sevin. Untuk memproduksi Sevin ini diperlukan bahan kimia bernama metil isosianat atau MIC. MIC adalah bahan kimia yang sangat berbahaya dan mematikan guys. Pada awalnya MIC itu diimpor ke India untuk memproduksi Sevin. Namun di tahun 1980 segalanya tuh mulai berubah. Satu persatu pabrik Union Carbide itu mulai mengalami kerugian. Karena kekurangan dana nih, akhirnya perusahaan memutuskan untuk memproduksi MIC di India. Jadi daripada dia harus impor dari luar untuk masuk ke India, jadi mendingan dia produksi di situ untuk ngurangin cost ya guys. Ini kan sebenarnya udah bahaya ya guys, karena membuat bahan kimia dan mencampurkannya sekaligus itu ya sangat tidak aman. Namun, UCIL tetap dapat izin dari pemerintah India sehingga mereka mulai melakukan di pabrik manufaktur tersebut. Pada masa ini nih, perusahaan itu sebenarnya sudah diinfo sama pemerintah untuk melakukan penyusunan rencana evakuasi yang tepat jika terjadi kebocoran gas yang berbahaya. Sehingga warga yang ada di sekitar pabrik Union Carbide nih guys, mengetahui apa yang harus dilakukan jika ada kebocoran gas terjadi. Dan bagaimana caranya ngungsi gitu kan. Karena semua orang tahu bahwa bahan kimia ini kan berbahaya banget gitu. Udah gitu mau lagi diproduksi di situ kan. Namun ya guys, perusahaan gagal membuat rencana itu. Faktanya,
Di tahun 1981, secara tidak sengaja seorang pekerja meninggal karena paparan mik. Dan perusahaan ini tidak mengambil tindakan apapun. Pabrik itu tetap melanjutkan produksi dengan cara yang sama gitu. Pada saat ini, hal lain juga terjadi guys. Insektisida yang diproduksi perusahaan, yaitu Sevin tadi ya, penjualannya juga semakin menurun guys. Banyak banget bermunculan pesaing-pesaing perusahaan yang memiliki produk tuh jauh lebih murah harganya. Karena hal ini, Union Carbide harus mengurangi biaya produksi Sevin agar bisa menurunkan harga gitu ya guys. Dan untuk melakukannya, mereka itu memangkas biaya produksi di banyak tempat. Tenaga kerja berkurang, para pekerja yang baru bergabung pun seringkali memiliki kualifikasi yang rendah. Jadi yang bisa dibayar murah guys. Tindakan pencegahan keamanan dan keselamatan pun diabaikan untuk menghemat uang. Misalnya nih guys, ada pipa yang rusak. Yang dilakukan perusahaan itu bukan ngeganti si pipa. Itu jadi menurut mereka tuh terlalu mahal. Jadi yang mereka lakukan hanya memperbaiki pipa yang bocor, diperbaiki dengan cara sebisanya, dengan alat seadanya juga guys. Luar biasa ya. Kebocoran pipa ini udah mulai rutin guys terjadi, sehingga membuat para pekerja itu yang ada di sana mulai khawatir. Meskipun terdapat fakta bahwa bahan kimia berbahaya diproduksi di pabrik tersebut, penduduk di Bhopal ini tetap tidak diberitahu guys. Begitu pula para pekerjanya. Parah banget ya ini guys, demi uang loh, sampai rela membahayakan hidup orang banyak. Tapi yang jadi pertanyaan, apa iya nggak ada yang sadar pekerjanya kalau Union Carbide memproduksi zat kimia berbahaya? Kan nggak mungkin lah. Sebenarnya banyak guys yang menyadari, seperti serikat para pekerja pabrik, dan mereka tuh sudah melakukan protes. Tapi ya, malah yang pada protes ini dipecat sama perusahaan. Dan parahnya nih guys, tuntutan mereka soal keamanan dan keselamatan juga kagak dipenuhin. Nah, ada nih guys seorang pria. Dia menyelidiki masalah ini secara menyeluruh karena pria ini diberitahu oleh pekerja yang meninggal di tahun 1981. Pekerja yang meninggal itu bernama Muhammad Ashraf. Sebelum meninggal, dia memberitahu temannya bahwa dia sangat prihatin terhadap pabriknya yang tidak berproduksi dengan baik. Dia menceritakan nih kepada Raj Kumar Keswani yang seorang jurnalis. Raj Kumar pun menyelidikinya dengan mencari informasi melalui orang dalam, mengakses laporan rahasia, dan mulai menulis laporan tentang pabrik tersebut tentang standar keamanan pabrik yang sangat buruk. Dalam laporannya, dia menyebutkan bagaimana bencana besar bisa terjadi di sana. Sekitar 20% penduduk Bhopal tinggal dekat dengan pabrik Union Carbide, dan ini sangat berbahaya untuk mereka jika terjadi kebocoran gas. Gimana ya guys, kok dia bisa tahu tentang bahaya yang akan terjadi di sana? Karena Raj Kumar kan sebenarnya tidak memiliki pengetahuan ilmiah apapun kan tentang bahan kimia. Tapi guys, ternyata dia pernah membaca bahwa bahan kimia fosgin digunakan di pabrik itu. Dia kemudian ingat bahwa itu adalah gas yang sama yang digunakan Nazi selama Perang Dunia II di kamar gas Holocaust guys. Dari sini Raj Kumar menyadari bahaya yang terjadi jika gas itu sampai bocor. Raj Kumar ini menulis surat ke Ketua Menteri, bahkan ke Mahkamah Agung untuk laporannya. Tapi sayangnya dicuekin guys. Tidak ada satupun yang percaya sama Raj Kumar. Mulai dari pemerintah, perusahaan Carbide, bahkan sampai ke teman-temannya. Sedih ya guys. Seandainya nih guys, ada yang menanggapi Raj Kumar dulu, pasti nggak bakal terjadi deh tragedi ini. Coba aku jelasin ya guys, kenapa sampai bisa akhirnya jadi gas berbahaya. Jadi mic ini disimpan dalam bentuk cairan di 3 tangki besar di bawah tanah. Dalam 3 tangki, yang 2 itu hanya boleh terisi 60% mic dari volume tangkinya. Nah yang satunya itu harus kosong untuk keadaan darurat dan keselamatan. Kita belajar kimia dikit ya. Jadi mic ini kalau ditambah H2O atau air akan bereaksi menjadi gas beracun. Ini nggak usah ngomongin air ya guys. Mic itu kalau kena udara aja itu udah bahaya, karena udara juga mengandung H2O. Ini aku jabarin ya guys, beberapa penyebab pipa yang akhirnya meledak dan mengeluarkan gas beracun. Waktu itu guys, pada malam kejadian, pipa 1 dan 2 terisi lebih dari 60% mic dari volume tangki. Dan ternyata pipa ketiga pun ada mic guys, yang tadinya kan harusnya nggak boleh gitu kan ya. Lalu tekanan pada 2 pipa yang ada itu juga nggak sesuai. Indikator mic juga rusak. Alarm untuk indikator mic ternyata rusak juga, dan itu malah lebih parah lagi, rusak ya udah bertahun-tahun yang lalu guys. Salah satu pipa mestinya itu berfungsi untuk menghilangkan gas beracun dengan cara membakarnya, tapi ini pun tidak berfungsi di saat itu kejadian.
Ada tekanan berlebih pada salah satu pipa dan indikator tekanan itu rusak dan tidak diperbaiki. Dan dari semua masalah yang terjadi, adanya kesalahan yang sangat fatal. Jadi nih guys ya, di pabrik ini tuh ada dua alarm yang besar. Satu untuk para pekerja pabrik dan yang satu lagi untuk para penduduk di sekitar pabrik. Alarm untuk para penduduk ini ternyata metong guys, ya Allah. Jadi nih guys, udah banyak faktor keselamatan yang tidak dipenuhi oleh Union Carbide. Parah ya. Pada 2 Desember malam sekitar jam 10-an, para pekerja mulai mencuci pipa yang melekat dengan tangki mik. Mereka memasukkan air dari ujung pipa. Tapi anehnya air tidak mengalir keluar ke ujung pipa lainnya. Asumsinya mereka kemungkinan pipa ini tersumbat. Jadi mereka mengulang lagi nih guys. Masukin air ke sisi pipa satu berharap keluar airnya di sisi pipa satu lainnya. Dan mereka tuh nggak terkejut dengan hal ini. Akhirnya mereka mengadukan ini ke supervisor kan. Lalu nih guys, supervisor memerintahkan untuk udah biarin aja airnya ngalir, biar nanti pekerja shift berikutnya aja yang matiin air. Jadi ya guys, biasanya pipa itu memiliki sesuatu yang disebut slip blind yang berfungsi untuk mencegah air masuk ke dalam tangki. Masalahnya nih guys, tidak ada slip blind di pipa ini. Waduh, luar biasa. Kurang lebih jam 10-an malam air kan udah mulai ngalir tuh guys ke tangki yang berisi mik. Dan seperti aku info sebelumnya, mik itu tidak boleh dicampur air. Nah, yang sangat disayangkan adalah karena pabrik ini kan mencari SDM yang di bawah standarnya. Lalu mereka itu tidak diberi pengetahuan dan latihan dalam pekerjaan. Jadi mereka itu tidak dibekali pengetahuan bagaimana jika terjadi sesuatu yang berbahaya dan tidak sesuai standar pabrik gitu guys. Ada info nih guys yang mengatakan saat kebocoran terjadi para pekerja itu menganggap bahwa ini bukan hal yang serius. Biasa aja. Karena saat itu mereka juga sedang istirahat minum teh. Jadi mereka itu baru mulai panik ketika mulai terasa mata perih seperti terbakar dan batuk yang menyebabkan sesak nafas. Karena hal ini akhirnya pekerja mulai menyadari kalau kebocoran ini makin parah dan mulai menyalakan alarm pabrik. Si supervisor ini berusaha untuk mematikan aliran air yang masih nyala, tapi kan udah telat ya guys. Mik itu udah tercampur air dan sudah berubah jadi gas beracun yang akhirnya menyebar di udara guys. Mereka mulai mengevakuasi pabrik jam 1 malam pada tanggal 3 Desember 1984. Karena alarm untuk penduduk tidak ada nih guys. Banyak sekali korban yang jatuh dari pihak penduduk. Ribuan orang meninggal dunia karena banyak banget penduduk pada malam itu yang tidak mengerti soal kebocoran gas. Dan saat terasa nih udara agak sesek, mereka itu malah membuka jendela rumah. Dengan harapan bisa tukar udara yang seger guys. Padahal ya guys, udara yang masuk itu adalah gas beracun. Kasihan ya guys, ini sih yang jahat pabriknya nih. Di saat ini antara pemerintah India dan pihak pabrik Union Carbide itu saling nyalahin. Pemerintah India menyalahkan pihak pabrik karena mengabaikan keselamatan para pekerja dan para penduduk. Sedangkan pihak Union Carbide menyalahkan pemerintah India. Menurut Union Carbide, ini pasti pemerintah India menutup-nutupi kejadian sebenarnya, yaitu adanya sabotase dari pekerja pabrik yang sempat demo soal keselamatan pabrik Union Carbide. Ini berantemnya di pengadilan ya guys, gak jotos-jotosan. Tapi nih guys, proses peradilannya ini pun alot banget. Di tahun 2003, ada seorang dokter bernama Ingrid Ackerman yang mempelajari secara detail kasus kebocoran gas bopal. Dan dia menemukan bahwa tidak adanya sabotase di dalam kasus kebocoran gas di Union Carbide. 5 tahun setelah kejadian kebocoran gas pada tahun 1989, akhirnya Union Carbide membayar kompensasi sebesar 470 juta dolar. Tapi ya guys, masalah ini tidak selesai sampai di situ. Karena masyarakat yang menjadi korban itu merasa dengan kompensasi tidak membuat mereka mendapatkan keadilan. Lalu pada akhirnya di bulan Februari di tahun 1989, Satish Dhawan yang pernah menjadi ketua ISRO mengajukan petisi dan akhirnya kasus ini dibuka kembali di MA sebagai kasus pidana. Pada tahun-tahun berikutnya, Warren Anderson dan para pekerja India yang hadir malam itu dituduh pengadilan sebagai pelaku. Warren Anderson tidak pernah datang ke pengadilan dan tidak pernah dihukum, yang pada akhirnya meninggal di tahun 2014 karena sebab yang alami. Ada pekerja nih guys yang akhirnya ditahan, tapi itu juga langsung ditebus oleh pihak Union Carbide. Jadi ya guys, ternyata sampai hari ini masih banyak di antara para korban Union Carbide yang masih menanti keadilan yang belum mereka dapat. Karena kejadian ini, pemerintah India menyadari mereka itu tidak mempunyai undang-undang untuk melindungi masyarakatnya jika terjadi kecelakaan semacam ini lagi. Akhirnya, pemerintah India membuat undang-undang untuk keselamatan lingkungan dan undang-undang untuk pabrik agar tidak terjadi hal seperti ini lagi.
Gimana pun ya guys, ini tuh intinya nih guys, kita itu harus selalu menjaga lingkungan guys, demi keselamatan bersama. Ini kita nggak cuman ngomongin manusia ya guys, ini semua makhluk hidup. Supaya nih guys, semuanya bisa berjalan dengan baik. Aduh, sekian dulu ya guys cerita aku soal kebocoran yang terjadi di Bhopal, India di tahun 1984. Semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Klik like-nya ya guys. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa share dan please subscribe me ya guys kesayangan aku. Don't forget untuk nyalain loncengnya ya, biar kamu dapat notifikasi dari channel aku saat aku upload video baru. Tetap semangat ya guys, karena masih ada cicilan yang perlu dibayar. Assalamualaikum, see you and bye guys. Untuk hari ini guys, aku mau cerita soal tragedi kebocoran gas